Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Daimil isani falhamdulillahi qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira muttadi wa batu falam bi wujubil marifat in wajibil lillahi isrina sifat fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qani wa wahidun wahad qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un il-basiru wal musallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaidun bihad lihi wa adihi tarkulli kulli mungkinin kafirihi arsala anbiya jawil batona bisirki wa tablighi wal amana wajaidun fiha min arodi bi ghairi naqsin ka khafifil marodi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaikat wal mustahilu dhillu kulli wajibi fafadihum sinami hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lajib kulamu kalafin fahaqi wa tanim hum adamun idris sunumun turuma salih wa ibrahimu kullu mutaba lutul wa ismailu ishaqul qadar yaqubu yusufu wa ayub mutada su'aibu harunu wa musa wal yasa dulkifli daudu sulaimanu taba yasu yunusu jakaria yahya isa wa toha khatimun dagoya alaihimu salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya as-sayyidi Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirra wal aziz jami'a wali songo
Huson Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Zim Asari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Ya'asa Samsul Arifin Zubondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Sakarudin, Mbah Surga Surgi, Mbah Selaga, Mbah Khota, Mbah Gede, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Husan Habib Soleh Tanggul, Ki Ahmad Siddiq Jember, Wa Ilaro Mbah Hasan Ginggong, Husan Ilaro Ki Maksum, Ki Bisri Mustafa, Ki Maimun Zubair Rembang, Husan Ilaro Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Dullah Salam, Mbah Sal Mahfud, Mbah Madun, Kiai Abdullah Rifai, Haji Nyai Salamah, Cepulek, Hajin Pati, semua guru-guru saya yang ada di Pati, khususan Ilaro Mbah Basir, Mbah Yasin Bareng, Husain Ilaro Raden Asnawi Kudus, Mbah Arwani, Mbah Turehan, Mbah Makmun, Mbah Ali, Mbah Arwani, Mbah Turehan, siapa Mbah Arwani, Budeh tadi ya, Mbah Anwar, Mbah Fatoni, ada juga ke guru saya, guru Nahwu pertama kali saya itu Mbah Mansur, Kiai Mansur, Kiai Haji Mansur, Kiai Mansur, Kiai Maksum. Nah itu orang-orang yang dulu awal-awal saya di Kudus ya. Khususon Ilaro Mbah Soleh Darat Semarang, saya Jumatil Kubro Semarang, semua ulama-ulama Cirebon, Ki Yusuf Taujidi Garut, Kiai Rukhiyat, Kiai Ilyas Rukhiyat, Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Khususon Ilaro Aang Nuh, Kiai Ahmad Syatibi Cianjur, Mama Falak Pakintongan, Khususon Ilaro Syekh Nawawi Tanara Banten, Kiai Abu Yadim Yati, semua ulama-ulama yang ada di Banten, para sesepuh Banten, semua ulama yang ada di Jawa dan Madura, yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di Mekah dan Madinah, yang ada di seluruh Nusantara, nafa'anallahu bi'ulumihim, khusus bil khusus. Sekarang IAHO ya, Ki Nur Huda Lombok sedang berangkat haji bersama 21 rombongannya, itu donatur aktif Al Aziz. Kita doakan hajinya mabrur, sa'inya maskur, dosanya maghfur, pulang perginya selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala halaman 66 yang agak bawah ya, di atas syair itu, 4 di atas syair. Warabi'uha au al-atifatu. Itu ya. Warabi'uha, dan bermula yang keempatnya nawasibul mudhari bi'an mudmaratan wujuban. Keempatnya yang menasobkan fi'il mudhari tapi oleh an yang wajib disimpan. Au itu au. Al-atifatu yang mengatofkan, au atof gitu loh. Tapi walaupun au atof, dia bisa menasobkan mudhari, yang menasobkan bukan aunya, an yang wajib disimpan. Qala Ibnu Anaqo berpendapat, telah berkata siapa Imam Ibnu Anaqo, hiya ala babiha li ahadis syai'aini awil asya. Hiya bermula au atof, ala babiha atas babnya au, li ahadis syai'aini itu untuk salah satu dari dua perkara, awil asya'i atau beberapa perkara. Maksudnya au itu kan pilihan, itu maksudnya. Iya ala babiha li ahadis syai'aini, kan untuk pilihan.
Pilihan kan berarti salah satu dari dua perkara atau lebih. Ngerti maksudnya? Contohnya, pilihlah kamu umpamanya makanan. Nasi padang ini ayam atau daging. Kan ayam beda sama daging. Ayamnya ayam, kalau daging mau daging sapi, daging kambing gitu kan. Paham maksudnya? Nah, kan salah satu. Nggak boleh semua. Kalau semuanya itu pakai wau, maruk namanya, kayak riuk gitu. Iya kan? Lu mau ayam apa daging yuk? Ayam sama daging pak. Kalau disuruh milih malah mau semua. Maruk. Ngerti kan? Lu paham yuk? Nah, iya. Oke, nyambung nih ya. Tuh maksudnya. Iya ala babiha li ahadis syai'aini awil asya atifatun, yaitu mengatofkan li masdarin terhadap masdar munsabakin yang terbangun. Ini siapa yang gak ngaji? Anu kemana? Santi sama itu sakit. Alia, masa Santi masih sakit? Ya enggak? Masih mempan? Nah, cemen. Lu gak sakit, Bin? Lah iya kan? Mana tadi? Munsabakun yang terbangun min an dari an, wa madkhuliha, lah itu madkhuliha atof ke an. Dan lafaz, maksudnya lafaz kan fi'il mudhari kan, wa madkhuliha, dan lafaz yang dimasuki an, maksudnya kan fi'il mudhari, an dan fi'il mudhari'nya gitu loh, dibangun ala masdarin atas masdar mafhumin yang dipahami mimma dari keterangan qabla yang sebelum au. Walihadza, dan karena ini atifatun limasdarin munsabakin min an dan seterusnya, wajib apa takot dumu fi'len tuh, makanya hidupkan kalian apa namanya siakul kalam, ya otomatis takot dum, nggak boleh takot dama lah, kan masdar, ngerti kan? Masa wajibah takot dama fa'alawi fi'il semua kan nggak boleh, paham maksudnya? Nah itu loh maksudnya, membaca siakul kalam itu penting. Wajib apa takot dumu fi'len, udah otomatis begitu, apa mendahulukan fi'il awasfin atau isim sifat. Isim sifat itu kan isim yang mempunyai makna fi'il, isim fa'il, isim maf'ul itu kan, dan sejenisnya. Au dorfin atau dorof alaiha atas au. Jadi sebelum au itu nanti ada fi'il, isim fi'il atau apa tadi, isim sifat, atau mungkin dorof atau jer majrur. Kalau dorof atau jer majrur mempunyai ta'aluknya kan kepada fi'il atau isim sifat kan, itu loh maksudnya. Intaha, telah rampung apa qaulu ibnu anaqo. Nah, au tadi bimakna ila. Nah, itu ila maknanya ke atau sampai, sehingga, yang semakna dengan ila. Maksudnya semakna dengan ila ayasluhu, tegasnya layak atau patut. Fi maudhi'iha, di dalam maudhi'nya, tempatnya. Au apa yang yasluhu ila. Jadi au tadi umpamanya digantikan dengan ila, itu pantes, patut secara makna. Itu contohnya syair nanti. Wadzalika, dan bermula itu, nah itu dzalika kepada yasluhu. Coba siapa yang kalian tahu? Udah saya kasih tahu itu. Dzalika itu apa, marjiknya kepada ayasluhu fi maudhi'iha ilah. Kalau di masdarkan bagaimana?
Coba Pin. Belajar kalian mentakwil masdar seperti itu. Wa dzalika ay dzalikal mazkur min solahi ila fi maudhi'iha. Tadi ila kan jadi fa'il. Nah kalau udah yasluhunya dijadikan masdar, ilahnya menjadi mudhof ilaihnya. Solahu ila fi maudhi'iha gitu loh. Wadzalika dan bermula itu patutnya ila dalam tempatnya au biangkana gambarannya bahwasanya ada al fi'lu fi'il qablahu, itu ada yang qablaha enggak? Ya paling tepat ya kalau dari tadi kan ha semua kan. Nah kenapa di sini hu? Lah iya kan? Qablahu yang sebelum au, mimma itu dari lafadz yang qadhi yang habis, apa ma syai'an dengan sedikit, fasai'an maka sedikit. Maksudnya perhatikan, au yang maknanya sama dengan ila, sampai atau sehingga, cirinya perhatikan, lafaz sebelumnya itu bisa hilang sedikit demi sedikit. Kesulitan dalam contoh syair itu loh, la astashilana so'ba, kesulitan itu kan bisa hilang, tapi kan jarang sekaligus kan, sedikit demi sedikit, begitu loh maksudnya. Itu diantaranya wadzalika biangkanal fi'lu qablahu mimma yang qadhi syai'an fa syai'an. Itu yang pertama diperhatikan. Au bima'na illa, atau semakna dengan illa. Yang pertama tadi kan ila maknanya sampai atau sehingga. Dan yang kedua illa maknanya apa? Kecuali. Tuh, hampir sama. Al istisnaiyati apa? Mau makan. Udah makan Erwin. Al istisnaiyati yang bangsa istisna pengecualian. Nah, kalau au bimakna illa berarti kan ini cara, ini kuncian, rumus. Bi'an soluhat, gambarannya bahwasanya patut apa illa maka naha pak. Nah, itu kan hal lagi pada tempatnya au. Kenapa tadi hu? Lu iya kan? Jelas gak? Ini kalau kalian mau teliti, mau mencoba kritis ya begitu. Cuman nggak apa-apa. Karena mu'anasnya adalah mu'anas majazi, ya nggak harus gitu loh. Nah, udah biar kelar dulu. Wadzalika dan bermula itu, yaitu ansoluhat makanaha. Wadzalika aidzalikal mazkur min solahi illa makanaha, makana au maksudnya. Haitsu yuqsadu, sekiranya dimaksudkan apa annal awwala, sesungguhnya yang pertama kan berarti sebelum au. Ngerti maksudnya? Au kan pilihan, atof kan? Berarti kan ada atof, ada atof kan berarti ada ma'tuf alaih, itu maksudnya. Annal awwala, sesungguhnya yang pertama yaitu ma qabla au, ma qablahu yantafi, itu bisa hilang apa awal ingda husulis sani, ketika hasilnya yang kedua. Kalau yang kedua sudah terbukti, yang pertama berarti hilang. Yang kedua udah hasil, yang pertama berarti hilang. Itu cirinya au yang maknanya sama dengan illa, kecuali. Kakaulihi, seperti ucapan penyair itu langsung dikomentari bahwa syair lam akif ala qailihi, tidak menemukan siapa saya ala qailihi atas yang mengatakan ini syair. Syairnya siapa nggak ketahuan. Kalau bahasa yang lain kadang-kadang lam yu'raf qailuhu. Itu bahasa kitab yang seperti itu harus familiar. Maksudnya familiar itu terbiasa di telinga kalian. Minat tawil wa huwa minat tawil, syair itu terambil dari bahar tawil. Nah ini syairnya yang semalam udah saya bilang,
Ini apalin, praktekan supaya mentalitas kalian mentalitas baja nggak cengeng. Jangan dapat kesulitan sedikit udah nyerah. Dapat cobaan, sebenarnya bukan cobaan, lu aja yang menganggap itu cobaan. Ngerti kan? Gitu. Cobaannya berat Pak, ya beban berat, kalau dikit cobain. Loh iya kan? Paham yuk? Waduh, paham cobaan, apaan cobaan? Nah ini syairnya, apalin. Saya dari seumur kalian, seumur Aska saya udah apal nih syair. Sembarangan. Itu syair yang semalam udah saya bilang. La astasilan nassa ba'au udrikal muna. Itu yang menjadi contoh au udrika. Itu adroka yudriku. Kalau saya kan berarti udriku, jatuh setelah au. Sementara au mengatofkan jumlah an udrikal muna kepada lafadz la astashilanna. Maka mudhari'nya dibaca nasab. Faman qadatil amalu illa lisobiri la astashilanna. Artinya benar. Sungguh. Itu lamnya lam jawab, sebelumnya jawab qasam, awalnya wallahi, demi Allah. La astashilanna, sungguh akan menganggap ringan atau mudah dengan betul-betul. Itu kan ada dua taukid. Pertama taukid lam, ngerti? Yang kedua nun taukid khafifah. La astashilanna. Itu istashala yastashilu. Akan menganggap ringan, akan menganggap mudah betul-betul siapa saya. As-sa'ba pada perkara yang sulit, perkara yang rumit. Perkara yang rumit apapun saya anggap enteng. Itu maksudnya. Au udrika. Nah itu yang au bimakna ila. Sampai bahwa mendapatkan siapa saya. Itu ada lafadz au yang wajib dibuang. Sehingga bahwa mendapatkan siapa saya al-muna. Al-muna pada semua cita-cita. Jamaknya maniyah. Nah itu al-muna. Faman qadat, maka tidak akan tercapai, teraih. La ilaha illallah dong, kentung gua cabut burung lu, emang bener-bener baru tahu lu ya. Ngantongin apa lagi di HP itu? Apaan? Duit buat gua. Nah, sini ya buat gua mah. La ilaha illallah, goceng ya? Lah iya, orang ketahuan merah-merahnya pengeng begitu. Aduh, kenteng. Faman qadat, maka tidak akan terrealisasi apa al-amalu. Maka itu faman qadat, asalnya kan begitu. Amal itu jamannya amalun, pendek. Paham? Jadi cuma ditambahin hamzah. Nih gua tulis biar tahu. Nih mufradnya amalun. Mananya angan-angan. Ya kan sama dengan ini. Nah ini kan zamannya apa? Amal kan? Lah iya kan? Lah ini juga sama. Amalu. Kan panjang. Nah, ini kan sama dengan a. Kan gitu. Sama apa enggak? Ya sama. Kalau ini mah langsung ain, kalau ini kan hamzah, maka amal dibaca panjang, nyambung nih. Faman qadat, maka tidak akan terrealisasi apa al-amalu cita-cita illa lisabirin, kecuali bagi orang yang sabar. Itu tadi udah saya artikan, lam akif ala qailihi wa huwa minat tawil. Tahu kan bakar tawil yang kemarin berkali-kali udah saya jelaskan. Bakar tawil itu yang itu wazan fuulun, mafailun, fuulun, mafailu.
tawilun lahu dunal buhuri mafailu. Ayo coba bareng-bareng. Tawilun aja 2 kali. Apaan? Fu'ulun mafailun. Ayo. Mafailun, fu'ulun mafailu. Fu'ulun mafailun, fu'ulun mafailu. Yaitu kalau bahasanya tawilun lahu dunal buhuri mafailu. Nah, gitu loh. Itu namanya bahar tawil. Udah, itu yang menjadi contoh au udrikal, nanti ada dibahas. Al-lughatu bermula lugatnya syair. Yuqalu diucapkan dalam bahasa Arab. Itu kan la astazhilanna. Ya kan? Itu kan la, perhatikan. La astazhilanna itu fi'il mudhari'. Oke? Fi'il madhinya istazhala itu yuqalu diucapkan dalam bahasa Arab. Istazhala menganggap mudah siapa fulan. Ntar saya tulis ya biar kalian gak keder. Amrohu pada urusannya fulan. Maknanya idza adda, ketika menghitung siapa fulan hu pada amrohu, sahlan pada mudah. Nih saya tulis, perhatikan. Biar kalian hidup. Ini kan syair. Saya penggel aja lah. Laas tas hilanna as-sa'ba kan gitu. Woleng kepala saya nih. Laas tas hilanna. Nah ini loh. Ini lam. Nanti dibahas itu jawabnya. Jawab kosam. Jawab kosam asalnya lazimnya wallahi, demi Allah. Nah, kalau ada jawab kosam itu jawabnya pakai lam. Astazhilanna itu asalnya kan fi'il madhinya istazhala. Istazhala dari kata-kata sahlun. Sahlan lu marhaban ahlan wa sahlan itu. Ngerti? Nah, istazhala fi'il mudhari'nya kan yas. Tas hilu. Ya kan? Nah, kalau menunjukkan saya kan astas hilu. Nah, astas hilu ini karena bertemu dengan nun maka lamnya yang tadinya dibaca rofa mabni fatah, gitu loh, nyambung kan? Nah itu penting untuk kalian kuasai, gitu loh. Jadi la astazhilanna itu maksudnya. Nah maknanya istazha, nah itu kan diambil fi'il madhi dalam al-lughat. Yuqalu diucapkan dalam bahasa Arab apa? Istazhala amrohu. Lafaz istazhala amrohu maknanya idza adahu sahlan. Nah itu loh, istazhala itu kan yungkalu sulasi ila wazni istaf'ala biziyadatil hamzati wasini watta'i fi awalihi. Kan faedahnya li tolab kan. Nah tolab itu maksudnya menganggap. Nah itu maknanya ai idza adau sahlana. Nanti kalau kalian kalau bisa beli kamus minimal mukhtar sihah. Itu segede Jalalain itu loh, nggak mahal. Syukur-syukur kalian beli kamus Al-Munjid. Kalau Al-Munjid itu mahal, segini tebalnya. Itu bisa 400.000, bisa 500.000, tergantung kertasnya dan terbitan mana. Itu maksudnya. Nah itu kalau dalam kamus bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab asli, istazhala amrohu itu maknanya idza adau sahlan. Mengerti maksudnya? Tuh gitu loh. Wasa'bu dan bermula maknanya as-sa'bu, al-usru itu sulit. Tuh. Maknanya as-sa'bu ya sulit. Yuqalu diucapkan dalam bahasa Arab istas'aba al-amru.
Maknanya istas'aba al-amru idza sara so'ban. Istas'aba menjadi berat, sulit. Apa al-amru perkara. Nah, itu kan asli bahasa Arab. Istas'aba kan sama dengan istaf'ala. Nah, fungsinya alif sin ta dalam sorob itu kan mempunyai makna as-sayrurah. Lis-sayrurati. Karena ada begitu kan? Idza sara apabila jadi apa al-amru so'ban itu sulit, layuk daru yang tidak bisa dikuasai apa alaihi atas amr bisuhulatin dengan mudah. Maknanya as-so'ba itu sulit. Al-usru pembandingnya dalam bahasa Arab ada istilah istas'abal amru. Maknanya idza sara so'ban apabila perkara tadi menjadi sulit. Layuk daru alaihi bisuhulah yang tidak dikuasai dengan gampang. Kalau nggak bisa dikuasai dengan gampang berarti apa? Ya, sulit. Mengerti maksudnya? Oh. Nah, dalam syair tadi la astazhilanna sa'ba. Sungguh betul-betul menghitung ringan, menganggap mudah siapa saya as-sa'ba pada perkara sulit. Nah, perkara yang sulit itu loh saya anggap enteng. Ngerti maksudnya? Ini artinya mentalitas baja. Jangan cengeng, jangan cemen. Belajar sulit aja udah nyerah. Nah, maka harus dirubah pola pikir kita supaya udah lebih baik itu kalian nggak usah. Walaupun di sekolah ada belajar daring segala macam, wadah itu mah udah nanti bikin rusak otak. Terus yang bener bagaimana? Belajar tulis tangan itu loh. Ngerti? Itu nanti pendidikan mau nggak mau harus kembali ke sana. Walaupun sekarang wah daring, itu kan gara-gara COVID buat bisnis itu kan, supaya perusahaan handphone laku, paketan laku, ngerti? Yang benar itu terus baca normal biasa. Lu baca Quran, masa lu nyetel HP kemudian lu dengerin? Sama aja Pak, pahalanya Pak. Begitu apa? Andre ngantuk lagi. La ilaha illallah. Tuh muka. Lah, lu lagi ditonton sama Mas Farid ngantuk. Aduh Mas Farid. Andre ngantuk. Paham ya? Maka rumus saya sama Aska tuh saya ngasih tahu berkali-kali. Erwin, Kelvin ikut Aska lu. Ikut rajin baca. Bacanya baca buku itu loh. Ngerti maksudnya? Jangan kayak anak kecil jadi dengerin dongeng mulu. Kemudian ini sekarang zaman gaul Pak, ada bodo amat, lu mau bener apa mau rusak. Udah gitu aja kalau saya mah. Lah iya kan? Kalau emang mau bener baca yang bener. Lu pengen nguasain jurus silat umpamanya. Lu perlu latihan gerak apa nonton film? Cukup. Gue nanya sama lu. Kungfu apa lu serangannya nonton Kungfu Panda? Udah khatam bukan? Udah khatam nonton Kungfu Panda. Apakah kemudian kalian bisa main Kungfu Panda? Lah enggak kan? Lah, ada latihannya apa enggak? Lah iya sama aja seperti itu. Nah itu loh. Ini kaitannya la astazhilana so'ba. Oke lanjut. Wal muna dan bermula maknanya al muna. Lafaz al muna tadi bidhammil mimi dengan dibaca dhammah mimnya muna. Perhatikan, itu kalau dibaca al-muna ya maknanya cita-cita. Itu bisa dibaca mina. Ngerti gak? Andai kan gak ada alnya, bisa dibaca minni. Bahkan bisa dibaca mani. Maniyun kan begitu tulisannya. Ngerti kan? Jadi bisa dibaca muna, mina, minni, dan mani. Tuh nyambung. Maka pentingnya di sana dikasih penjelasan bidhammil mimi dengan dibaca dhammah mimnya. Maksurun itu berupa isim maksur yang jamak taksirnya berupa alif. Jam'u maniyatin itu jamaknya lafadz maniyah. Maknanya itu ya cita-cita. Dilihat kitabnya disimak. Wahia dan bermula maniyah. Ma itu sesuatu ya tamanna
yang mencita-citakan hu pada ma siapa al insanu setiap manusia. Makanya al-muna terjemahan bebasnya cita-cita. Maknanya ma yatamanaul insan ayat ma'u, tegasnya mengharapkan siapa insan fi khusulihi dalam hasilnya ma. Wal amalu, dan bermula mananya amal, tadi udah saya tulis di papan tulis, bimadil hamzati dengan memanjangkan hamzah amal, ngerti? Asalnya akmal. Jadi kalau dalam ilmu i'lal al amalu asluhu al akmalu ala wazni af'alu, ngerti? Istama'atil hamzatani wa subiqat ikhdahuma bisukun fa ubdilatil hamzatu alifan fasoro amal. Nyambung. Sama dengan akmal tadi. Wa huwa, dan bermula amal, amal yang pakai hamzah lo ya. Ar-roja'u itu harapan. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud huna di sini masuk dalam syair la astazhilanna sa'ba au udrikal muna al ma'mulatu, itu perkara yang diangan-angan. Maka terjemahan bebasnya gampangannya cita-cita. Tuh. Wangkiyaduha, dan bermula terrealisasinya cita-cita, khusuluha itu hasilnya cita-cita al-ma'mulat atau al-amal tadi. Au muwafaqatuha, atau keserasian, kecocokannya al-ma'mulat lil muradi terhadap perkara yang dimaksud. Wa maji'uha, dan datangnya al-ma'mulat atau al-amal ala hasabihi, atas kadarnya murad. Wasobiru, dan bermula maknanya sobir, orang yang sabar. Ziddul musta'jil, itu lawannya orang yang tergesa-gesa. Kalau semalam Ustadz Iwan ngartiin sabar itu, kalau sabar kan berat. Kalau bahasanya kita slow. Taman slownya bukan dablek. Ngerti maksudnya? Orang kan kadang-kadang pengen, wah saya pengen cepet Pak bisa baca kitab. Belajar kagak, males iya. Ngaji baru 2 tahun pengen menguasai baca kitab kuning ya nggak sabar namanya. Makan kata kuncinya tadi famang qadatil amalu illa bisobiri. Loh gitu loh. Udah sekarang i'rabnya. Woi lupa minum kopi. Bismillah. Ini kopi jamu ini. Mau macam-macam jamunya pokoknya. Bismillah. Ya kalau yang minum bokol langsung gitu. Lah iya kok, bukan kopi hitam biasa. Ada kapulaga, ada macam-macam lah. Dari jenggot itu ramuannya. Oh jenggot, bapak jenggot. Nasrullah, udah mahal. 600.000. Lu pikir murah. Kalau lu mah mikir-mikir lah. Bukan mikir-mikir, duitnya kagak. Ya. Nah kemarin minta sama Mbak Agung ya, saya kasih. Orang saya jadiin seperapat beli 2 kilo. Oke lanjut. Al-i'rabu bermula i'rabnya biar kelar itu. Alamu bermula lam, nah itu la astazhilanna, itu kalau dalam ilmu kitab syarah itu dikupas logat dan i'rab. Dakhilatun itu masuk fi jawabi qasamin, dalam jawabnya qasam. Sifatnya qasam muqaddarin yang dikira-kirakan. Takdiruhu bermula kira-kiranya qasam muqaddar wallahi, itu lafaz wallahi harokatin ya, ntar baca wallahu lagi. Ini qasam ya wallahi lah, demi Allah itu maksudnya. Alamnya kalau dibuang astazhilanna, kan lamnya udah tadi, lamnya jawab kok qasam kan berarti tinggal astazhilanna bermula lafaz astazhilanna fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari' yang tadi udah saya tulis di papan tulis.
istashala yastas ilu, karo saya kan berarti astas ilu. Nah, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', mabniun yang dimabnikan, alal fathi atas mabni fathah, litisolihi. Oh ini malam kemis kan ya? Ya ngaji ntar. Tuh ngaji kayak ntar. Umpamanya kan saya biasanya pasti saya disuruh baca kan. Lah kapan saya mutolaah? Lah saya bacanya ketika sampai di situ baru saya baca. Oh gitu loh. Litisolihi karena bertemunya mudhari' binunit taukidi yaitu nun, dengan nun taukid as-sakilati yang berat. Maksudnya yang berat itu di tasdid. Pembandingnya adalah khafifah. Kalau nun taukid khafifah itu bukan di tasdid tapi di sukun gitu loh. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya mudhari' astashilanna mustatirun itu yang tersimpan fi dalam fi'il, wujuban ai izmaron ai istitaron wujuban dengan wajib, takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il ana itu lafaz ana, as-sa'ba i'rab hikayah bermula lafaz as-sa'ba. Loh itu kan mubtada Pak, kenapa dibaca as-sa'ba bukan as-sa'bu? Menceritakan apa adanya gitu loh. Kan lafaz as-sa'ba dalam syair kan tadi dibaca nasab sebagai maf'ul gitu loh. Jadi kalau di debat orang umpamanya orang as-sa'ba mubtada kok bukan dibaca rofa, malah dibaca nasab, bukan dibaca nasab, tapi dibaca rofa tapi rofanya mukot daroh karena i'rab hikayah nyambung. Nah kalau di debat orang pun kalian harus bisa menjelaskan seperti itu gitu loh. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Au bermula au itu menjadi contoh. Au udrika. Harfu atfin itu huruf atof bimakna ila yang semakna dengan ila. Mananya ila sehingga. Udrika bermula lafaz udrika itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Mansubun yang dibaca nasab bi'an dengan an mudmarotan kali disimpan, wujuban ai izmaron wujuban. Nah kalau tadi mustatiron istitaron berarti, kalau ini mudmarotan ya ai izmaron wujuban. Ba'da au yang setelah au bimakna alati bimakna ila, alati yaitu au bimakna ila yang semakna dengan ila. Udrika tadi dibaca nasab, wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya udrika fathu akhirihi itu membaca fathah akhirnya udrika. Huruf akhirnya apa tadi? Kaf gitu loh maksudnya. Kudu langsung kalian pahami. Lah kalau kalian langsung paham pasti ngajinya enak, semangat. Jadi nahwu bukan momok yang harus ditakuti, tapi momok adalah suatu ilmu yang harus dicintai, yang harus disukai. Nah kalau ngajinya begitulah enak gitu loh. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya udrika mustatirun itu tersimpan fi dalam udrika wujuban ai istitaron loh gitu loh. Istitaron wujuban dengan penyimpanan yang wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il ana itu lafaz ana saya. Ini kalau ketemu orang Arab ana tidak tahu ya ana itu ya gua ngerti, aku aing beta ngerti kan? Tuh berarti kalau ngomong ana itu berarti Islami enggak, orang cuman bahasa. Paham maksudnya? Wah ana lebih dekat masuk surga Pak. Ya kalau kelakuannya benar. Kalau lu ngomong anak-anak kelakuan lu becet ya sama aja dengan ngomong lu gua tapi kelakuannya benar, paham? Bukan berarti kita beda-bedain, bukan. Itu kan ada lagu Pak, man ana laulakum ya. Nah, iya. Nah, itu kan hormat kepada guru.
itu murid yang punya kewajiban, tapi guru nggak harus gila hormat darimu. Paham maksudnya? Man ana itu kewajiban murid. Guru nggak boleh mengatakan kalian sebagai murid harus hormat sama saya, nggak boleh. Paham maksudnya? Lah ini supaya proporsional, gitu loh maksudnya. Ya kecuali yang semalam saya sampaikan itu, gitu loh. Oke dah. Mana tadi? Almuna bermula lafaz almuna, maf'ulun bih itu maf'ul bih, wa huwa dan bermula almuna itu mansubun. Dibaca nasab, kan tadi udah dijelaskan almuna itu isim maksur kan gitu. Wa ala kalau isim maksur kan otomatis mukot dar kan gitu kan. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya almuna fathatun itu fathah tapi muqaddaratun yang dikira-kirakan alal alifi atas alif. Almuna itu isim maksur, makanya dibaca nasab tanda nasabnya fathah tapi fathatnya muqaddaro gak dohiro, gitu loh. Mana yang mencegah min zuhuriya dari nampaknya fathah? Apa at-ta'adzuru uzur? Kok uzur? Kenapa? Harus tahu alasannya. Li'annahu itu alasan. Li'annahu karena sungguhnya almuna ismu maksurin itu isim maksur. Maksudnya isim yang diringkas. I'rabnya pada alif, semuanya muqaddar. Wal masdaru dan bermula masdar. Itu diingat-ingat. Almun sabaku yang terbangun min an dari an, wama dan fi'il mudhari yaitu udrika ba'da yang setelah an, marfu'un itu dibaca rofa. Yang dibaca rofa apanya? Bukan mudhari'nya, jumlahnya masdar. Ngerti maksudnya? Tuh, ma'tufun yang diatofkan ala masdarin atas masdar, ma'khudun yang diambil mimma dari keterangan takodama yang telah lalu apa ma. Kan sebelumnya kan la astashilana sokba au udrikal muna, jumlahnya au udrikal muna diatofkan kepada lafaz almuna. Liyakun wa takdiru dan bermula kira-kiranya layakunanna istihalumuna. Berarti gitu. Layakunanna sungguh akan ada betul-betul apa istishalumuna, menganggap ringan, menganggap mudah cita-cita, au idrakun atau mendapatkan. Nah itu ditafsiri idrakun, isimnya layakunanna lil muna terhadap cita-cita. Wa inna mahtaju dan bahwasanya butuh siapa orang Arab ahli nahwu ila hadat ta'wili pada ini pentakwilan layakunanna dan seterusnya liyufarriku supaya bisa membedakan siapa ulama nahwu baina au antara au alati yaitu au tangqadhi yang bisa habis apa alati musawatama dengan menyamai sesuatu qoblaha yang sebelumnya alati yaitu au. 5 terhadap sesuatu ba'daha yang setelah au fisaki dalam keraguan-raguan. Au wabaina au dan antara au alati yaitu au tadi yang menetapkan. Itu taktadia bukan tangkodia. Yang atas berarti yang menetapkan lah. Apa alati mukhalafatama pada perbedaannya perbuatan qobla yang sebelum au. 5 menetapkan 5 terhadap sesuatu perbuatan ba'daha yang setelah au. Qala mengatakan hu pada ini pendapat siapa As-Sujaiyu, Imam As-Sujai. Jadi antara au yang menetapkan keraguan-raguan dengan au yang menetapkan perbedaan yang sebelum dan sesudah au, itu
dibikin beda, itu maksudnya. Famangkodat bermula lafat famangkodat, al-fa'u itu bermula fa'nya, harfu taklilin itu huruf taklil. Ma bermula manya, nafiatun itu ma nafi. Ingkoda bermula ingkoda, kan asalnya ingkoda karena failnya jamak taksir kan dikasih tak, asalnya kan ingkoda kan, gitu loh. Bermula ingkoda itu fi'lun madin, fi'il madhi. Watta'u, nah itu ada tuh. Watta'u dan bermula taknya, alamatut taknisi itu alamat taknis. Kan dalam syair tadi, famangkodatil amalu kan ada taknya. Taknya disebut dengan taknis karena fa'ilnya. Lafat al-amalu, nah itu al-amalu bermula lafat al-amalu, fa'ilun itu fa'il. Wahuwa dan bermula lafat al-amalu itu asalnya a'malu, gitu loh. Yang tadi udah saya tulis di papan tulis. Fa'ilun itu fa'il, wahuwa dan bermula al-amalu. Marfu'un itu yang dibaca rofa. Wa alamatu rafi'i dan bermula alamat rofa'nya al-amalu dhammu akhirihi itu dibaca dhammah akhirnya yaitu lam, dibaca lu. Illa bermula illa li sobiri itu ada tuh hasrin itu perabot meringkas itu huruf istisna. Li sobiri bermula lafaz li sobiri jarun wa majrur itu jar majrur, lamnya huruf jar, sobirinya majrur. Muta'alliqun yang berkorelasi, berta'alluq, berhubungan bingkodat dengan fi'il ingkodat kan tadi famang kodatil amalu. Wal makna dan bermula maknanya syair la astazilanna sya'ba au udrikal muna famang kodatil amalu illa li sabir itu maknanya begini. La azalu tidak henti-hentinya, yaitu zala ya zalu saudaranya kana. La azalu tidak henti-hentinya siapa saya. Aidu itu menghitung siapa saya. Ada yaitu aidu gitu kan. Al-umura pada perkara-perkara as-so'aba yang sulit, as-si'aba yang sulit-sulit saya hitung sahlatan pada mudah. Nah itu maksudnya la azalu aidu al-umura as-si'aba sahlatan. Tidak henti-hentinya saya menganggap perkara-perkara berat, perkara-perkara sulit itu saya hitung mudah. Nyambung. Itu maksudnya la astazilana so'ba. Nah, au udrikal muna fa as'a. Awas harokatin. Fa as'a. Sa'a yas'a. Saya berarti as'a. Fa as'a. Maka melakukan atau berbuat, kalau bahasa Jawanya tumandang. Fa as'a harokatin. Maka melakukan siapa saya fi tahsiliha dalam menghasilkan umur as-si'ab perkara-perkara yang sulit. Saya berjuang, saya melakukan, saya pokoknya ya bertindak, berusaha strangle ila an udrika sampai atau sehingga bahwa mendapati siapa saya, menemukan siapa saya ma pada hasil atamanna yang mencita-citakan itu tamanna ya tamanna. Kalau saya kan ataman, nyambung nggak? Jadi atamanna itu fi'il mudhari. Gitu. Tamanna ya tamanna. Oke? Kalau saya kan atamanna. Lu ini kalau yang ngajar nggak paham pastinya Mbak Keder. Ngerti maksudnya? Lu ini bukan kaleng-kaleng. Atamanna yang mencita-citakan siapa saya hu pada ma. Itu maksudnya maka saya fa'as'a fi taksiliha, maka saya berusaha sekuat tenaga dalam menghasilkan cita-cita tadi sampai saya ila an udrika ma atamannahu, sampai saya mendapatkan cita-cita. Li annal amala, karena sesungguhnya semua cita-cita la tangqat
itu tidak terrealisasi apa cita-cita illa lisabirin illa lisabiri, kecuali bagi orang yang sabar. Sabar ala, loh. As-sabru ala, loh, ingat ta'alluqnya ala muhawalati husuliha, atas merubah hasilnya al amal cita-cita. Udah. Wasahidu, dan bermula bukti yang menjadi dalil fi qaulihi, itu dalam ucapannya syair au udrika, yaitu lafaz au udrika. Haitsu ja'at, sekiranya datang apa au, huruf au fi dalam udrika, bimakna ila semakna dengan ila. Wantasoba, dan terbaca nasob apa al fi'lu fi'il mudhari ba'daha setelah au bi'an dengan an mudmarotan, hale tersimpan. Kama la ulzimannaka, udah titik, kama itu tanggung, kama sebagaimana contoh, yaitu lafaz la ulzimannaka, sungguh betul-betul akan menetap siapa saya ka pada kamu. Artiin sulit itu. La ulzimannaka, alzama yulzimu. Nah, kalau saya kan ulzimu, dikasih nun taukid. La ulzimannaka, sungguh betul-betul akan menetap, nggak pulang-pulang gampangannya, siapa saya ka pada kamu. Au, nah itu menjadi contoh. Au taqtadiya, atau membayar siapa kamu. Itu au yang maknanya ila, sampai bahwa bayar siapa kamu ni padaku, haki pada aku. Saya nggak mau pulang Pak sampai Bapak membayar gajian saya. Itu maksudnya laul, atau membayar hutang saya. Ngerti maksudnya? Laul zimannaka au taqtadiya haki. Udah, itu masih ada kaitannya au. Nah kalau yang waqaulihi itu yang kedua tadi atas syair, itu kan wadzalika atas syair itu loh. Annal yuksadul awal yantafi inda khusuli sani, itu besok. Kalau yang pertama kan perkara sulit hilang sedikit demi sedikit, itu kan au tadi. Nah ini contoh yang berikutnya au juga, cuman yang kedua yuksadu anal awal yantafi inda khusulis sani, itu syair juga. Wa kuntu idza ghoma, bakar wafir ini. Wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu. Kalau lu mah kasrot gitu ya. Ya. Kasartu kuubaha au tastaqima. Apal saya lah orang penyairnya itu Ziyad al-Ajam. Minal wafir itu ada tuh, dari bakar wafir. Ini saya di Alfiyah. Besok dah itu padahal masih au. Cuman karena bahasanya sulit, ya nggak bisa ngebut kita. Berapa menit akan ngaji kita. Padahal tanggung ya. Sejamnya 2 menit lagi. Apa dihabisin? Ini malam apa nih? Kemis. Yusuf datang udah. Ya kalau mau dihabisin, masa di bang syair aja lama banget begitu. Kan syair itu mana saya baca ngebut. Udah gak apa-apa saya habisin 1,5 jam ngomong apa. Lah iya kan, biar tuntas, agak kelar-kelar ntar. Wa qaulihi, dan seperti ucapan penyair yaitu Ziyad al-Ajam minal wafir, terambil dari bakar wafir. Wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin, wa kuntu, dan ada siapa saya. Idza ghamastu, itu ketika merubah siapa saya, qanata qaumin, pada panahnya kaum, kasartu, maka membelokkan, memecahkan siapa saya, kuubaha, pada pentol. Baca pentol, ngerti pentol gak?
Nih, lu gak akan paham. Ini kan panah. Panah itu kan kalau lurus kan begini kan, karena belum ditarik. Begitu ditarik kan melar, kan begini wujudnya. Lah di sini kan ada busur, ngerti kan? Lah panah ini kan ada yang anak busur ini kan ada yang belok-belok, atau mungkin ininya juga sama. Lah ini kan terambil dari bisa bambu, bisa juga dari rotan. Kan ada yang belok-belok kan? Lah kalau rotan itu kan ada ruas. Ngerti gak maksudnya? Kan pentolan-pentolannya. Itu maksudnya. Kuubah pada pentolan-pentolannya konat. Autas takima, nah itu yang menjadi contoh. Kecuali bahwa lurus apa konat. Tuh. Al-lughatu bermula bahasanya nggak dikit lah kan biar cepat kelar, ini kan ngejar. Al-lughatu bermula, kamu gak dijemput mamanya, jalan ntar, terus, oh, al-lughatu bermula logatnya, al-ghamzu bermula lafaz al-ghamzu bil ghaini dengan ghain al mu'jamati yang ada titik. Nah kalau ain itu muhmalah, ngerti kan? Itu udah istilah, maka kudu kalian ingat-ingat. Ghain al mu'jamah, ya ghain ya bertitik. Kalau ain muhmalah, ngerti kan? Itu udah istilah. Wazai dan zai maknanya al jasu wal asru bil yati. Al jasu itu yang ngelus-ngelus lah. Wal asru dan manasanya memeras. Al asru itu. Wal asru dan memeras bil yadi dengan tangan. Karena busur panah tadi itu kaku keras, maka dielus-elus, diremes-remet gampangannya, diputer-puter. Itu kan diperas kan diputer-puter maksudnya. Ngerti kan? Nah, supaya lemas gitu loh. Wal konatu dan bermula maknanya konata kaumin, dari konat. Ar-rumhu itu tombak. Tombak tahu kan? Ya tombak. Idza raqiba fiha, apabila menaik fiha di dalam ar-rumhu, as-sinanu tombak ya. Konata kaumin pada tombaknya kaum gitu loh. Wa jam'uha kinan dan bermula jamaknya konatun itu kinan. Mislu hasotin wa khison, seperti lafaz hasotin. Kalau hasot satu butir batu, kerikil itu loh, kerikil. Orang hasot itu kerikil. Kalau orang melempar jumroh, itu kan melempar pakai batu kecil kan. Ya kerikil itu hasotin. Nah, hasotin satu butir kerikil, jamaknya khison, banyak gitu loh. Wa ku'ubur rumhi dan bermula ku'ubnya ar-rimhu. Oh ini bukan bukan panah tapi tombak. Rumhu itu tombak. Jadi salah, jadi bukan ini tombak, bukan begini. Ini beginilah. Ini kan panah ini. Nah kalau tombak kan berarti begini. Oh. Ya kadang-kadang untuk panjang. Oh ya kan. Ini kalau otaknya bokok, es lilin. ya kok. Wah kumisin iya lo. Nah itu kalau keras itu diringankan itu loh mas gagangnya. Wa kubur ramhi dan bermula pentolan-pentolannya tombak an-nawati ay al-murtafiati yang pada tinggi-tinggi fi atrofil ayabibi anabibi dalam ujungnya antara ruas-ruas. Lafaz al-aya al-anabib jam'u an-yubatin. Itu zamannya lafaz an-yubah. Kalau gigi itu gigi taring itu loh.
Ya berarti meluas gitu loh. Wahia dan bermulaan bubah ma itu sesuatu baina kulli aqdata ini yang antara dua ikatan minal qosabi dari bambu. Nah itu qosab kan bambu. Wal istiqomatu dan bermula istiqomah diambil dari autas takima itu ziddul i'wijaji lawannya bengkok. Nih kalau gagang tumbak bengkok bambu atau rotan bengkok mau dilurusin kan diremes-remes ditekan-tekan ngerti. Kalau sekarang mah enak dipanasin dipres diantepin beberapa lama terus disiram air lempeng udah. Kalau sekarang dulu kan belum ada mesin pres caranya seperti itu gitu loh. Al-i'rabu bermula wah banyak ini. Al-i'rabu bermula i'rabnya wa kuntu gomastu qonata qaumin. Al-wawu itu bermula wawunya harfu atfin itu huruf atof. Kuntu bermula kuntu yang ngebut dikit ya. Fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Kana bermula kana itu fi'lun madin gampang itulah. Fi'il madin nakisun yang nakis. Karena nakis tarfa'u tegas yang merofakkan apa kana al-isma pada isimnya. Watan sibu dan menasobkan apa kana al-khobaro pada khobarnya. Gampang kan? Kuntu gitu loh. Watau dan bermula taknya tu itu domirun muttasilun itu domir muttasil. Oh iya Bal, lu monitor Rahmat masih gablek duit gak dia? Ya kan dari habis lebaran itu ya udah baru 2 bulan sih belum nyampe lah. Iya kan? Kalau bohong ya omelin gitu loh. Soalnya kadang-kadang minta sama saya iya, minta sama keluarganya iya. Kemarin udah saya pesenin Irwan, jangan kirim. Kalau saya udah kirim. Ini mungkin besok ini dikirim sama keluarganya. Ya nggak apa-apa, tetap kita perhatikan lah ongkosnya di Banyuwangi. Maksudnya biar nggak double-double. Emang apaan double-double ya kan? Kita kalau lagi butuh duit, nah, lu butuh duit yuk. Lu udah bayar belum yuk? Udah. Mantap, lunas. Lu jangan ketawa-ketawa kalau ditanya yuk, mending cakep lu ah. Udah lunas belum? Kontrakan udah. Siapa yang nanyain kontrakan? Lu emang lu kontrak di sini? Kontrakan. Udah nana. Kontrakan, tunggakan. Ulangan. Oke yuk. Mana tadi? Watau dan bermula tanya itu domirun mutasilun domir mutasil fi mahali raf'in dalam mahal rofa. Lah ismua itu isimnya kana. Lah kenapa mahal? Lah kan domir itu nggak bisa dibaca rofa jadi bisanya di mahal. Iza bermula iza dorfun itu dorof 5 terhadap zaman istakbala yang akan datang apa ma minat zamaninya nyatanya dari zaman. Wal amilu dan bermula amil fi di dalam dorof idza kasartu itu lafaz kasartu. Kada seperti ini keterangan. Qala mengatakan siapa ba'dhum sebagian ulama. Walladzi dan bermula pendapat alaihi yang itu tetap atas alladzi. Siapa al-muhaqqiquna orang-orang yang tahqiq dalam keilmuannya. Itu annan nasibah sesungguhnya amil yang menasobkan laha terhadap idza syartuha itu dulu anan syartuha itu syaratnya idza wa alaihi dan atas ini pendapat fan nasibu maka bermula amil yang menasobkan laha terhadap idza guna di sini dalam syair wa kuntu idza ghumastu qanata qaumin tadi. Ghomastu itu lafaz ghomastu. Wa ghomaza asalnya kan begitu. Ghomastu kan fi'il asalnya kan ghomaza ketemu tu aja. Itu fi'lun madin. Wa tau dan bermula taknya itu domirun mutasilun domir mutasil kuntu. Nah, itu loh. Ghomastu kan ada taknya juga.
Wa kuntu idza ghumastu qanata qaumin. Nah gitu loh. Fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa, fa'ilun itu sebagai fa'il. Qanata bermula lafaz qanata itu maf'ulun bihi. Wa qaumin dan bermula lafaz qaumin itu rafiqaya. Mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Kasartu bermula lafaz kasartu fi'lun wa itu tulisan kalian robah itu. Kita kalian kan kasrot. Ya apa enggak? Robah kasartu, ntar lu baca kasrot. Apa kasrot? Ngantuk diri. Nah, kalau siang disuruh, ayo diri. Enggak wudhu, diri pokoknya. Nah, diterangin enak. Dia dua nih yang ngantuk nih. Andre sama Kelvin ya kan. Lah, kalau siang disuruh tidur gak mau. Ya pokoknya sekarang kalau siang disuruh tidur gak mau, ngantuk diri udah. Enggak cuci muka. Nah, cuci muka masih ngantuk, cuci pantat. Udah gitu aja lah, ya kan? Lah sembarangan dia. Perempuan udah ngantuk. Siapa ngantuk? Diri. Perempuan belum pernah saya suruh diri kan selama ini. Nah, diri juga ntar. Kasartu bermula kasartu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Ku'uba bermula lafaz kubu'a itu maf'ulun bihi, maf'ul bih. Ku'ubaha tadi kan wal ha'u dan bermula haknya itu fi mahal jarrin, dalam mahal jar. Ngebut dikit dah, timbang narkib doang ini mah. Bil idofati sebab idofah. Au bermula au tastakima harfu atfin itu huruf atof bimakna illa. Nah, au tastakima itu kecuali bahwa lurus. Apa tuh mbak? Kan gitu. Aunya di situ bimana illa. Antastakima bermula lafaz antastakima yang annya dibuang. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Sebenarnya kan nggak boleh itu kan ada annya ya. Itu kesalahan nulis kayaknya. Harusnya kan nggak boleh dinontotin. Mansubun yang dibaca nasab bi'an oleh an mutmarotan khali disimpan wujuban dengan wajib ba'da au setelah au. Al-atifati yang mengatofkan alati yaitu au bimakna illa ya awas dirubah. Itu kenapa bimakna illa? Lah iya kan tadinya kan illa robah. Bukan ilah, itu kan ilah yang ke maknanya ya. Robah ilah yang atas dulu yang benar. Begitu loh. Wa'ala nyambung kan udah. Oke, yang ini kan sekarang bahas au yang bimana ilah, maknanya ilah kecuali yang atop yang au bimana ilah itu kan yang la astasilan. Nah, nyambung. Nah, itu harus diluruskan. Saya kok ilah sama kitab kalian. Nah, salah. Yang benar ya ilah. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya. Ini minjem pulpennya. Jadi yang benar ya ilah itu. Gitu loh. Nah, harus dirubah. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya tastaqima. Fathu akhirihi itu membaca fathah akhirnya tastaqima yaitu mim. Adapun alif perhatikan. Kan kitab kalian kan ada alifnya. Au tastakima, ngerti? Itu dalam ilmu arud, dalam ilmu syair itu disebut namanya alif itlaq. Jadi fathah itu loh dalam syair itu harus ditopang pakai alif. Kasroh itu harus ditopang pakai ya. Dhammah itu harus ditopang pakai wa. Waw itu namanya itlaq, huruf itlaq. Nyambung. Itu dalam ilmu arud. Pokoknya ilmu arud, ilmu syair menghalalkan segala cara. Kaidah yang dalam kalam nasar, bukan kalam syair, itu dalam ilmu syair diterjang habis. Su'lin, itu sulin. Itu kan kalau dalam doa istighosah itu ya arhamar rahim, ya kan? Ya Rabbana ya Rahim, judlana bil qabul. Terusnya apa? Ya Rabbana ya Rahim, judlana bil qabul. Wa'tilana kullasul gitu loh. Itu asalnya kullasu'lin. Cuman karena syair hamzahnya diganti wausul. Nah itulah ilmu syair. Itu kalau nggak ngerti banget
kaitannya itu pasti orang keder, begitu loh. Nyambung ya? Oke. Mana tadi? Wa fa'ilhu dan bermula fa'ilnya tastakima. Mustatirun itu tersimpan fi dalam tastakima jawazan dengan jawaz. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il hiya itu lafaz hiya. Oh ada itu. Wa alifuhu itu ada. Wallahi saya belum lihat. Baru sekarang itu baca. Wa alifuhu dan bermula alifnya tastakima itu lil itlaqi. Tuh untuk mana untuk itlaq itu istilah dalam syair. Jadi untuk menopang mimnya dibaca fathah dalam syair itu ditopang pakai alif. Nyambung? Itu namanya alif itlaq. Baru baca saya. Begitu loh, bukan kok saya mutolah duluan lah, kagak. Wal masdaru dan bermula masdar al munsabaku yang terangkum min an dari an, wama dan fi'il mudhari yaitu tastakima. Ba'daha yang setelah an itu marfu'un dibaca rofa, ma'tufun yang diatofkan ala masdarin. Kok mutasayyidin? Itu mutasayyidin gitu ya? Mina, ya ada yang lain nggak? Ada redaksi lain nggak? Apa di dalam kitab itu di? Ala masdarin atas masdar mutasayyirin itu yang pasmah, yang terjadi, yang terambil. Kalau mutasayyidin ya yang kan soda itu mengail, mancing gitu loh. Mutasayyidin yang terpancing gitu loh. Minal fi'li dari fi'il al mutaqaddim yang telah lalu, yaitu wakuntu idza gomastu maksudnya kasar tu kuuba au tasdima itu fi'il mutaqaddim maksudnya. Wat takdiru dan bermula kira-kiranya itu lafaz layakunanna sungguh ada betul-betul apa kasrun melempengkan, memecah, membecek-becek tadi saya bilang itu minni dariku iyalah liku upia terhadap bengkok terhadap itu tadi pendolnya panah atau tombak awis tikomatin atau lurus minha dari kuub wal makna dan bermula maknanya wa kuntu idza gomastu dan seterusnya itu lafaz idza stadda apabila sangat ala janibi kaumin atas sisinya kaum rumtu yang menghendaki siapa saya talyinahum pada melembutkan atau melenturkan kaum hatta yastaqimu sehingga lurus siapa kaum. Waman la tasluhu, waman dan bermula orang la tasluhu yang tidak patut lahu bagi man apa al mulayanatu melembutkan amal tuhu. Itu berarti kan maka memperlakukan siapa saya hu pada man bil mukhosanati dengan kasar. Udah gua kasih tahu baik-baik, gampangnya gitu. Ngerti gak? Udah gua kasih tahu baik-baik, suruh tidur aja nggak mau tidur siang. Sekarang ngaji ngantuk diri gitu kan. Nah itu sama aja begitu. Lah kan siang Kevin, Boko, Erwin tidur, kasih tahu baik-baik apa enggak? Wah giliran ngaji ngantuk, wah gitu kan. Gitu lah diri itu maksudnya. Nyambung nggak? Sama nggak zaman dulu sama zaman sekarang? Itulah tarbiyah. Lah orang dikasih tahu baik-baik suruh tidur bukan suruh kerja, nggak mau giliran ngaji ngantuk ya suruh diri lah. Tuh maksudnya illa ayyastaqima kecuali bahwasanya lurus siapa kaum. Fal ghamzu maka bermula maknanya ghamzu kinayatun itu maknanya awalnya memeras tadi yang dalam logat tadi. Kinayatun itu kinayah, tahu kinayah nggak? Gambaran. Metafor hampir sama dengan majas. Anil laini dari lembut lunak.
Qala berpendapat siapa ad-Damaminiyu wafihi dan tidak itu di dalam syair isti'aratun bermula isti'arah tamsiliyatun yang bangsa tamsili. Isti'arah itu macam-macam, ada isti'arah tamsiliyah, ada isti'arah makeniyah, itu dalam ilmu balaghah. Haitsu syabbaha sekiranya menyerupakan siapa syair khalahu pada keadaannya fulan syair idza akhadha apabila melakukan itu akhadha afal suruh siapa syair fi islahi kaumin dalam memperbaiki kaum ittasafu yang berperilaku gamanya bersifatan siapa kaum bil fasadi dengan rusak itu yang duablek males dibilangin susah itu kaum kan fala yakufu maka tidak menghalangi mencegah an khasmil mawadi dari apa itu khasmun dari kamus dah mawadi alatina khasmi itu ya dari merasakan mawadun itu ya material alat yaitu mawad nasa'a yang tumbuh anha dari mawad apa fasaduhum kerusakannya kaum illa ayyakhsula kecuali bahwasanya hasil apa solahuhum kebaikannya kaum bikhalihi dengan keadaannya penyair idza ghamaza apabila meremas atau meluruskan siapa syair konatan pada busur pada tombak muawwajatan yang bengkok haitsu yuksaru sekiranya dipecah apa konat apa ma sesuatu irtafa'a yang nongol gampangnya apa ma min atrofiha dari ujung-ujungnya konat irtifaan dengan penongolan manian yang menghalangi anik tidak liha dari lurusnya konat tadi tombak busur itu kalau gagangnya atau busurnya ada yang nongol-nongol kan mengganggu ngerti kan dilurusin paham kan bambu lah kalau ada ini kan ada yang jerpat-jerpat gitu kalau mau lurus kan mau nggak mau kan dipotong kan nah itu gampangannya begitu loh itu namanya isti'arah tamsiliyah dengan jumlah wala yufariku dan tidak beda gampangnya apa zalika itu tombak illa ayyastaqima kecuali bahwasanya lurus apa tombak intaha telah rampung apa kaulu siapa dari ad-Damamini wasahidu dan bermula dalil yang menjadi contoh fi qaulihi itu dalam ucapannya penyair au tastaqima yaitu lafaz au tastaqima gitu loh tastaqima dibaca nasab yang menasobkan an yang wajib dibuang jatuh setelah au yaudah haitsu ja'at sekiranya datang au apa au fi di dalam syair bimakna illa lah itu kan illa kan nah jadi kenapa yang tadinya illa gitu loh fil istisna'i di dalam istisna fantasoba maka menerima kebaca nasab apa al mudhari'u fil mudhari' ba'daha setelah au bi izmari'an dengan mengira-ngirakan atau menyimpan an kama sebagaimana contoh fi la'ak dalam contoh nih awas jumlah itu la harokatin lu apa bacanya siapa yang bisa apa di bacanya lu di ngetes gua apa pin kelamaan kan kalau nungguin lu harokatin makanya apa di la aqtulanna mah harokatin lah mau lu baca la qatalna lagi ngaco la harokatin la aqtulanna sungguh betul-betul membunuh kan sadis banget memerangi siapa saya al kafiro pada orang kafir au yuslima nah itu au bimana illa kecuali bahwa masuk Islam siapa kafir ya, cuman contohnya kan serem banget orang kafir saya bunuh kalau nggak masuk Islam kan apa kan serem banget ya la aqtulannal kafiro au yuslima
Nih, gue tulis yang gampang aja. Nih. Ini kan tadi la astasilan soba au ut rikal muna. Kan gitu. Ini au maknanya sama dengan ila. Ila itu sama dengan sehingga, oke? Au yang pertama bimakna ila, oke? Contoh yang kedua, nah itu kasar tu, ku bahasa penggel aja. Kasar tu, ku ubaha, autas. Asalnya begini, asalnya autas taklima. Nah, asalnya begini, cuman karena syair diginiin. Autas kurang tak mana sih tas takima. Nah, ini alif namanya alif itlak gitu loh. Nah ini saya fokus di sini. Ini au maknanya sama dengan illa. Oke, ini pembandingnya sama dengan itu contoh yang barusan la aktulanna al kafiro au yuslima. Nah ini loh, au yuslima ini dibaca ma, jatuh setelah au maknanya sama dengan ilana. Lafaz ini ada an yang wajib dibu. Ini contohnya. Oke, nyambung. Nah itu membutuhkan pemahaman ekstra. Mumpung ini ngaji kitab Sarah Kawakibud Durriyah, yang selama ini kan kalian hanya baru ngaji Muhtasar Didan sama Jurumiyah, ya kan? Nah itu enggak sedetil ini. Nah ini mumpung ada kesempatan ngaji kitab Sarah detail di mutolaah yang bener kong, ngerti? Apa? Enggak usah ngeliatin kopi jamu itu, oke? Tuh lama lah. 1 jam. Kan dulu emang ngajinya lama-lama. Tanya Iqbal. Ya Bal, dulu ngaji mana pernah ngaji nahu 40 menit, gak pernah 2 jam. Ngaji dulu emang lama-lama, kan habis sisa. Oke? Oke lah. Ya udah, kan mau ngaji ngalor kita. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.